يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Tentang al-qiraah 'alal qabr. Membaca Al-Qur'an di atas kubur. Membaca Al-Qur'an di atas kubur. Maka bagaimana? Para ulama ada yang berpandangan dengan berlandaskan hadis ini diperbolehkan membaca Al-Qur'an di atas kubur. Supaya dengan harapan apa? Si ahli kubur dapat mengambil manfaat dari bacaan tadi. Ya. Dapat mengambil bacaan dari bacaan tadi. Manfaat dari bacaan tadi. Di sini saya nukilkan salah satu imam mengatakan fihi dalilun ala istihbabi tilawatil Qur'an 'alal kubur li'annahu kana yurja an yukhaffafa 'anil mayyiti bitasbihi syajar fatilawatul Qur'ani a'dhamu raja'an. Beliau mengatakan hadis ini bisa menjadi landasan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si ahli kubur bisa mengambil manfaat dari bacaan Quran tadi. Dan beliau membuat apa? Korelasinya bagaimana? Kok bisa berdalil dengan hadis ini? Kalau misalkan pohon yang basah memberikan manfaat kepada ahli kubur dengan tasbihnya pohon, karena kita tahu bahwasanya alam semesta ini termasuk pohon-pohon, ya. Maka ini semuanya bertasbih muji Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan, kalau seandainya ahli kubur itu mendapat manfaat dengan tasbihnya pohon yang masih basah, maka dengan tilawatul Quran lebih utama. Ya, maka dengan tilawatul Quran lebih utama. Demikian hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'an 'indal qabri biha li hadzal hadis. Beliau mengatakan dan menganjurkan sebagian ulama ya, atau banyak dari para ulama yang menganjurkan membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ya, di sisi kuburan. Karena sebab hadis ini. Jadi nanti bisa dilihat kalau punya kitab Syarah Sahih Muslim ya. Di pembahasan hadis ini. Baik. Maka di sini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti yang tadi kita sampaikan, bahwasanya diperbolehkan bahkan dianjurkan membaca Al-Qur'an di sisi kubur. Pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan karena nas ini sifatnya khusus. Tidak diberlakukan untuk umum. Dan itu nanti menjadi landasan hujah juga untuk pembahasan masalah kedua. Ya, nas ini sifatnya apa? Sifatnya khusus. Ya. Jadi tidak diberlakukan untuk umum. Nah, itu pendapat kedua. Ya. Pendapat kedua. Dan sebenarnya dalam masalah ini adalah masuk ranah khilafiyah. Murni khilafiyah. Bukan sampai ranah yang membuat orang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Murni khilafiyah. Bahkan beberapa ulama menulis kitab yang membahas tentang membaca Al-Quran di sisi kuburan. Di antaranya adalah Abu Bakar Al-Khalal dari ulama Hanabilah yang wafat di abad-abad 4 Hijriah. Beliau membuat satu juz itu maksudnya satu kumpulan riwayat. Di situ beliau menukilkan beberapa riwayat dari para ulama. Di antaranya beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya oleh Az-Za'farani. Za'farani itu muridnya Imam Syafi'i. Az-Za'farani bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran di sisi kubur? Maka kata Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa alaih atau la ba'sa bihi. Enggak masalah, biarkan saja. Kata Imam Syafi'i. Padahal kita tahu pendapatnya Imam Syafi'i itu mengatakan ya, bahwasanya orang nggak bisa transfer pahala, itu sangat masyhur. Pendapatnya Imam Syafi'i secara pribadi, bukan mazhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i secara pribadi mengatakan bahwasanya orang nggak bisa transfer pahala. Jadi kalau kamu yang baca Quran, pahalanya dapat siapa? Ya kamu yang baca. Itu. Jadi nggak bisa transfer pahala.
Tapi Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa bihi. Ala kulli hal, maka kembali ini masalah khilafiyah. Bagi yang tidak mengamalkan, ya tidak membaca Al-Quran di atas kubur, maka jangan terlalu mengangkat masalah ini sehingga ini seolah-olah menjadi masalah yang menjadi tolak ukur di Ahlussunnah atau tidak. Dan yang mengamalkan pun jangan memandang orang yang tidak mengamalkan berarti tidak Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi sama-sama apa? Sama-sama ngerti. Oh yes, podo ngerti ini, podo ngaji ini gitu. Ya, podo ngerti. Sama-sama mengikuti para ulama gitu. Dan ulama yang diikuti bukan ulama kekinian ini, bukan. Ulama-ulama sejak abad-abad ini. Kita sebutkan tadi seperti Imam Al-Khattabi itu wafatnya tahun 388 Hijriah. Berarti abad keempat. Imam An-Nawawi ulama besar. Ya, tapi ala kulli hal, jadi seperti ini, meskipun kita pribadi tidak mengamalkannya, tapi tidak perlu orang lain harus kita ingkari. Demikian pula orang yang mengamalkan, tidak perlu mengingkari orang yang nggak mau gitu, nggak usah dipaksa. Ya, karena ada yang suka ngombe kopi pahit, ngombe kopi legi kan gitu ya. Jadi nggak perlu dipaksa, sing pahit kudu ngombe legi, sing legi kudu ngombe pahit ya enggak gitu.